Erika jatuh tersungkur di depan kantor, didorong oleh wanita yang berselingkuh dengan suaminya. Tapi tak satu pun tahu, perusahaan itu milik siapa sebenarnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk like, subscribe, dan absen dulu dengan komen hadir di bawah. Langit sore itu tampak mendung, seperti menggambarkan suasana hati Erika yang telah lama diselimuti kabut kelabu. Hujan belum turun, tapi hawa dingin sudah menusuk kulit, merambat hingga ke dada. Erika berdiri di balik jendela besar rumahnya, menatap kosong ke halaman yang sunyi. Pohon-pohon di taman kecil tampak layu, tak terurus. Persis seperti hatinya, kering, sunyi, dan nyaris kehilangan warna. Di balik tubuhnya yang kurus dan langkah-langkah lembut yang tak pernah menimbulkan suara, Erika menyimpan banyak luka yang tak terlihat. Dia bukan perempuan yang suka berbicara banyak. Tidak pernah. Ia terbiasa menyimpan semuanya sendiri, bahkan jika itu membuat dadanya sesak seperti hendak meledak. Orang-orang melihatnya sebagai istri yang tenang, patuh, dan tidak pernah melawan. Mereka tidak tahu, ketenangan itu bukan karena tak punya suara, melainkan karena dia terlalu sering bicara pada dirinya sendiri, hingga akhirnya memilih diam. Sudah lama rumah ini tidak terdengar suara tawa. Bahkan suara gaduh dari dapur pun tak ada. Sena, suaminya, hampir tak pernah berada di rumah. Kalaupun pulang, hanya sekadar melepas sepatu, lalu rebahan tanpa kata. Tidak ada pelukan, tidak ada tanya kabar. Yang ada hanya keheningan yang menggantung di antara dua orang yang pernah saling mencintai. Erika menarik napas dalam, lalu duduk di kursi rotan yang sudah lama menjadi tempat pelariannya setiap kali rasa sepi datang tanpa diundang. Di atas meja kecil di sampingnya, ada album foto yang mulai berdebu. Jari-jarinya gemetar saat membuka halaman pertama. Foto lamanya bersama Sena, saat mereka baru menikah, tersenyum dengan mata berbinar. Senyum itu kini terasa asing, seolah milik orang lain. Ia nyaris lupa kapan terakhir kali Sena memandangnya dengan cara yang sama seperti dalam foto itu. Lembaran demi lembaran berganti. Ada kenangan, ada luka, tapi semuanya terasa jauh. Seperti cerita orang lain yang tak ada hubungannya dengan dirinya hari ini. Ponselnya bergetar pelan di atas meja. Erika melirik sejenak. Nama Sena tertera di layar, tapi tidak membuat hatinya berdebar. Sudah lama dia tak menaruh harapan pada panggilan suaminya. Perlahan, ia mengangkat telepon itu. Halo. Suaranya terdengar lembut, seperti biasa. Aku nggak pulang malam ini. Ada rapat mendadak, kata Sena cepat, tanpa jeda, tanpa penjelasan lebih. Erika tidak menjawab, hanya mendengarkan. Napas di seberang sana terdengar terburu-buru, seakan takut diketahui sedang berbohong. Jangan tunggu aku. Tidurlah duluan. Klik. Telepon terputus sebelum Erika sempat berkata sepatah kata pun. Ia menatap layar ponsel yang gelap dengan tatapan kosong. Tidak ada amarah. Tidak ada air mata. Hanya sunyi. Erika tahu betul bahwa Sena berbohong. Sudah berbulan-bulan alasan. Rapat, itu digunakan. Dulu, dia sempat bertanya. Lalu, bertanya lagi. Tapi setiap kali pertanyaan itu dilontarkan, yang ia terima hanyalah tatapan malas, atau kadang, kemarahan yang meledak tanpa sebab. Hingga akhirnya, dia berhenti bertanya. Tapi berhenti bertanya bukan berarti berhenti tahu. Erika adalah perempuan yang diam, namun tidak buta. Setiap gerak-gerik Sena dia perhatikan. Perubahan parfum, nada bicara, cara memegang ponsel, hingga kebiasaan baru yang muncul tiba-tiba. Semua itu adalah potongan puzzle yang perlahan mulai membentuk gambaran utuh. Erika tahu, Sena menyembunyikan sesuatu. Dan dia tahu pasti, itu bukan hanya tentang pekerjaan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Erika tidur sendirian. Tapi tubuhnya tak benar-benar beristirahat. Hatinya tetap terjaga, memutar ulang semua kebisuan, semua tanda, dan semua kebohongan yang terus mengiris pelan-pelan. Di sisi lain tempat tidur, hanya ada bantal dingin yang tak pernah lagi disentuh siapapun. Keesokan harinya, Erika bangun lebih pagi dari biasanya. Dia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Rambutnya digerai rapi,
Wajahnya hanya dipoles tipis dengan bedak dan lipstik lembut. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari dirinya hari itu. Bukan dari pakaian, bukan dari gaya bicara, tapi dari matanya. Sebuah kilatan kecil yang selama ini mati, kini mulai menyala. Dia melangkah keluar rumah dengan tenang, masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu di garasi. Sopir pribadi yang sudah lama bekerja padanya hanya melirik dari kaca spion, lalu mengangguk hormat. "Ke kantor pusat, Bu?" tanyanya singkat. Erika mengangguk, tanpa banyak bicara. Di luar, dunia masih tampak biasa. Tapi di dalam dirinya, badai sudah mulai bergerak pelan. Perjalanan menuju kantor dipenuhi keheningan. Erika memandang keluar jendela, menyaksikan gedung-gedung tinggi berdiri megah. Di antara gedung itu, satu bangunan menjulang dengan logo perusahaan yang sangat dia kenal, karena dia yang menciptakannya. Tempat Sena bekerja. Tempat Erika menjadi bayangan di balik nama besar yang dikenal orang. Selama ini, dia membiarkan namanya tersembunyi. Tak ada yang tahu bahwa kekuatan perusahaan itu berasal dari dirinya. Hari ini, dia tidak datang sebagai istri, tapi sebagai pemilik. Sesampainya di lobi utama, para karyawan membungkuk sopan, mengira Erika hanya istri dari seorang manajer senior. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya berdiri di hadapan mereka. Erika membalas semua sapaan itu dengan senyum tipis. Tidak sombong, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa dia ada. Di lantai atas, tempat ruang rapat besar berada, langkah-langkah kecil Erika terdengar seperti ketukan waktu yang mengantar pada perubahan besar. Dia tidak datang untuk menegur. Belum. Hari ini hanya permulaan. Dia ingin melihat, mengamati, memastikan bahwa semua yang dia curigai memang nyata. Dan dia tidak perlu menunggu lama. Dari sela kaca ruangan, Erika melihat Sena duduk berdekatan dengan seorang wanita muda. Tertawa, bersenda gurau. Tangan mereka bersentuhan. Tatapan mereka terlalu dalam untuk disebut rekan kerja biasa. Erika mengenali wanita itu. Namanya Clara, pegawai baru di bagian pemasaran. Wajahnya cantik, penampilannya menarik. Tapi yang paling menonjol adalah kesombongan yang memancar dari caranya memandang dunia, seolah-olah semuanya bisa dia miliki, termasuk suami orang. Erika menatap pemandangan itu cukup lama. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya diam yang begitu padat. Di dadanya, sesuatu bergerak, bukan amarah, tapi keputusan. Dia menarik napas panjang, lalu berbalik arah. Hari ini bukan hari untuk konfrontasi. Belum. Tapi hari ini, Erika mengukir garis pertama dari perubahan yang akan datang. Dan sekali dia memutuskan untuk bangkit, tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Karena dia bukan hanya istri. Dia adalah Erika, dan semua akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Udara pagi menyelinap masuk melalui celah jendela yang dibiarkan terbuka. Di meja kayu besar di ruang belakang rumah, Erika duduk sambil menatap deretan berkas yang telah ia susun semalam. Sinar matahari belum tinggi, namun lembaran-lembaran itu tampak seperti cahaya baru dalam hidupnya, mengingatkannya pada siapa dirinya yang sesungguhnya. Ia memegang sebuah map berwarna hitam pekat. Di pojok kanan atas map itu terukir inisial, ENC, singkatan dari namanya sendiri, Erika Nirmala Cahyani. 3 huruf itu dulu adalah alasan dia bangun pagi, bekerja hingga larut malam, dan membangun mimpi dari titik paling bawah. 3 huruf itu juga yang perlahan ia lupakan sejak menikah dengan Sena. Namun pagi ini, semua itu kembali. Tangannya bergerak pelan membuka isi map. Di dalamnya, tersusun rapi akta pendirian perusahaan, struktur pemegang saham, hingga perjanjian kerjasama yang pernah ia tanda tangani tanpa menyebutkan nama aslinya. Erika adalah pendiri dan pemilik resmi perusahaan tempat Sena bekerja. Tapi sejak menikah, ia memilih menjauh dari panggung utama. Dia menyerahkan sebagian besar pengelolaan kepada orang kepercayaannya, termasuk Direktur Utama, Pak Arman, pria parubaya yang setia menjaga rahasia hidupnya. Dulu, ia berpikir mundur dari sorotan akan memberinya kehidupan keluarga yang utuh. Ia ingin menjadi istri yang mendampingi suami dari belakang, membiarkan Sena bersinar tanpa merasa terancam oleh kesuksesannya.
Maka ia memilih identitas tersembunyi, menjadi pemilik bayangan, pengambil keputusan yang tak pernah tampil di rapat umum, hanya dikenal sebagai investor misterius. Namun hari-hari tenang itu sudah lama mati. Ponselnya berbunyi. Nama yang tertera membuat jantung Erika berdetak lebih cepat. Pak Arman. Dengan suara tenang, ia menjawab. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Erika. Mohon maaf, saya baru bisa menghubungi. Semalam saya menerima laporan dari tim audit internal. Ada beberapa data keuangan yang janggal dari divisi pemasaran. Suara Pak Arman terdengar serius, tapi tetap penuh rasa hormat. Siapa yang bertanggung jawab atas laporan itu? Tanya Erika. Sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Nama Clara disebut beberapa kali, Bu. Ia menyetujui beberapa pengeluaran yang tak ada dalam anggaran, termasuk pembayaran sponsorship yang tidak dilaporkan dengan baik, jelas Pak Arman. Erika mengangguk pelan, meski lawan bicaranya tidak bisa melihat. Saya tahu ini bukan pertama kalinya. Tapi kali ini saya tidak akan diam. Katanya mantap. Apakah Ibu ingin saya langsung mengambil tindakan? Tanya Pak Arman hati-hati. Erika menatap jendela, memandangi langit yang mulai cerah. Belum sekarang. Saya ingin melihat lebih jauh sampai di mana mereka berani. Tapi saya akan datang langsung ke kantor hari ini, dengan identitas saya yang sebenarnya. Ada jeda panjang di seberang sana, sebelum akhirnya Pak Arman menjawab. Baik, Bu. Kami akan menyambut kedatangan Ibu dengan semestinya. Hari itu, Erika mengenakan setelan abu-abu gelap. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Wajahnya dibingkai dengan kacamata tipis berbingkai emas. Bukan gaya istri rumah tangga biasa. Hari itu, dia tampil sebagai siapa dirinya yang sejati. Seorang pemilik perusahaan. Pendiri kekaisaran bisnis yang selama ini tumbuh diam-diam di balik nama suaminya. Ketika dia melangkah masuk ke lobi kantor, suasana mendadak berubah. Para resepsionis yang biasanya hanya memberi anggukan sekilas kini berdiri dan membungkuk lebih dalam. Security yang mengenalnya sebagai Nyonya Sena, mendadak salah tingkah, tak tahu harus memanggilnya apa. Erika tak berkata apapun. Hanya berjalan lurus menuju lift khusus yang selama ini hanya digunakan oleh Dewan Direksi. Di sana, Pak Arman sudah menunggu. Selamat datang kembali, Bu Erika. Sapanya hangat. Sudah terlalu lama saya bersembunyi, jawab Erika lirih. Lift berhenti di lantai tertinggi, di mana kantor pusat operasional berada. Ruangan itu dahulu adalah tempat Erika menghabiskan sebagian besar hidupnya. Namun kini, bahkan aroma ruangannya pun terasa asing. Meskipun tak ada yang berubah secara fisik, ia merasa seperti masuk ke rumah yang telah lama ditinggalkan. Erika duduk di kursi utama yang dulu selalu ia hindari. Pandangannya menyapu ruangan, hingga akhirnya berhenti pada satu titik. Sebuah figura foto yang diletakkan dengan sengaja di meja direktur. Di dalamnya, Sena berdiri di podium menerima penghargaan sebagai Direktur Inovatif tahun ini. Erika tersenyum miris. Penghargaan itu datang dari proyek yang saya rancang. Gumamnya, lebih kepada diri sendiri. Pak Arman mengangguk pelan. Saya tahu. Semua yang bekerja dekat dengan Ibu tahu siapa dalang di balik semua prestasi ini. Erika berdiri dan berjalan ke depan kaca besar. Dari sana, ia bisa melihat hampir seluruh bagian kota. Suara kendaraan terdengar seperti bisikan. Dunia terasa kecil, tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang membesar. Tekad yang telah lama terpendam, kini muncul ke permukaan. Mulai hari ini, saya akan kembali memegang kendali penuh, ucapnya tegas. Pak Arman tampak lega. Keputusan terbaik, Bu. Tapi jangan beritahu siapapun dulu. Biarkan mereka terus merasa di atas. Termasuk suami saya. Nada suaranya berubah dingin, tajam namun tetap elegan. Sementara itu, di lantai bawah, Sena tengah duduk di ruang rapat. Di sebelahnya, Clara menggoda sambil membisikkan sesuatu yang membuat Sena tertawa pelan. Mereka seperti dua insan yang tak sadar bahwa tanah di bawahnya mulai runtuh perlahan. Sena, dalam pikirannya, masih merasa sebagai pria hebat yang memimpin proyek-proyek besar, memukau investor,
dan mengendalikan timnya dengan mudah. Ia percaya bahwa keberhasilannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Lupa bahwa tangan yang membantunya membangun semua itu kini tengah bersiap menarik segalanya kembali. Clara, dengan sikap angkuh dan mulut manisnya, tak berhenti membual tentang bagaimana dia mampu mempengaruhi arah pemasaran perusahaan. Tak ada rasa bersalah. Tak ada kesadaran bahwa semua kesenangan yang mereka ciptakan dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan. Dan dari lantai tertinggi gedung itu, Erika menyaksikan semuanya. Ia tidak akan langsung menjatuhkan palu. Tidak hari ini. Tapi rencana sudah berjalan. Setiap langkah mereka akan dia awasi. Setiap tindakan akan dia catat. Erika bukan lagi wanita yang memilih diam dan memaafkan tanpa batas. Ia sudah lelah menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Kini, ia kembali sebagai tokoh utama. Dan saat waktunya tiba, tak hanya Clara yang akan menerima akibatnya. Sena juga akan merasakan bagaimana rasanya dihancurkan di depan orang banyak. Sama seperti bagaimana dia dulu menghancurkan kepercayaan yang dengan tulus diberikan. Erika menutup mapnya. Matanya menatap lurus ke depan, tajam dan penuh kendali. Permainan sudah dimulai. Hari demi hari berlalu, dan Erika tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, tenang, lembut, dan seolah tak tahu apa-apa. Namun di balik senyum tipis yang selalu ia kenakan, pikirannya bekerja tak kenal lelah. Setiap gerak-gerik Sena, setiap dokumen dari divisi pemasaran, bahkan setiap obrolan kasual antar karyawan yang ia dengar dari CCTV ruang terbuka, semua ia serap, simpan, dan teliti satu persatu. Ia tak ingin gegabah. Tak mau bertindak hanya karena amarah. Tidak, bukan itu caranya. Jika ingin menyudahi semua ini, maka ia harus melakukannya dengan cara yang membuat semua orang membuka mata. Karena saat sebuah bangunan roboh, ia tak boleh hanya menggeser satu bata. Ia harus meruntuhkan seluruh pondasinya. Pagi itu, Erika kembali ke kantor. Tapi kali ini bukan untuk bersembunyi di balik ruang direktur atau menyusun strategi dari balik layar. Ia turun ke lantai kerja umum, lantai di mana Clara biasanya bercengkrama dengan para staf muda sambil tertawa tanpa beban, seolah perusahaan ini miliknya. Mengenakan blazer coklat susu dan celana panjang polos, Erika tampak tak mencolok, tapi ada aura berbeda yang membuat kepala-kepala mulai menoleh saat dia lewat. Beberapa staf menyapanya dengan canggung. Ada yang berbisik di belakang, bertanya-tanya siapa perempuan anggun yang berjalan lurus tanpa ragu di antara mereka. Erika tak peduli. Langkahnya berhenti tepat di depan ruang kerja kecil di ujung lorong, tempat nama Clara Kusuma terpampang di pintu kaca. Dengan satu ketukan pelan, Erika membuka pintu tanpa menunggu izin. Clara yang sedang duduk dengan kaki terangkat ke kursi lain, sontak kaget. Ia buru-buru menurunkan kakinya. Lalu tersenyum kaku. Oh, Ibu Erika, ya? Suaranya terdengar gugup, tapi masih mencoba ramah. Erika hanya menatapnya, lalu berkata pelan, "Kita perlu bicara." Clara mengangguk cepat, mencoba tetap tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan gelisahnya. Ia berdiri, merapikan rambutnya, dan menunjuk kursi di depannya. "Silakan duduk, Bu." Namun Erika tetap berdiri. Sorot matanya tak bergeser. Ada banyak laporan keuangan dari divisi kamu yang tidak sejalan dengan budget. Beberapa sponsorship juga tidak bisa dibuktikan hasilnya. Ada alokasi dana yang terlalu besar untuk kebutuhan promosi, tapi tidak ada laporan aktivitas yang sesuai, kata Erika langsung ke inti. Clara menelan ludah. Wajahnya menegang. Tapi perempuan itu masih mencoba tersenyum. Berlagak tenang. Itu, mungkin ada kesalahan input data, Bu. Kami memang sedang evaluasi sistem pelaporan internal. Saya bisa klarifikasi ke bagian finance. Bagus, jawab Erika. Suaranya tetap datar. Saya beri waktu sampai lusa. Semua data harus lengkap dan bisa diverifikasi. Kalau tidak saya akan langsung turun tangan. Clara mengangguk pelan. Senyumnya hilang. Ketika Erika berbalik dan keluar ruangan, dia tak berkata apa-apa lagi. Pintu ditutup perlahan, meninggalkan keheningan yang menyiksa. Malam harinya, Sena pulang lebih awal.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia tiba sebelum tengah malam. Tapi bukannya menyambut. Erika hanya menatap suaminya dari jauh. Sena, dengan wajah lelah dan mata yang enggan menatap istrinya, meletakkan tas di sofa lalu duduk tanpa kata. "Kamu makan di luar?" tanya Erika pelan. Sena mengangguk tanpa melihat. "Dengan siapa?" lanjut Erika, masih dengan suara yang sama tenangnya. Sena mendesah, lalu akhirnya memandang Erika sejenak. "Kamu mulai lagi." "Aku cuma bertanya. Kenapa sih sekarang kamu jadi penuh curiga? Bukannya dulu kamu nggak peduli aku di mana?" Erika tersenyum kecil. "Dulu aku percaya. Sekarang aku belajar." Sena berdiri, berjalan ke dapur mengambil air, lalu kembali duduk di sofa tanpa menjawab. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Tapi di dalam hati Erika, tak ada lagi rasa ingin tahu. Tak ada pula keinginan mempertahankan pembicaraan. Ia sudah tahu jawaban atas pertanyaannya, dan lebih dari itu, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Esok paginya, Pak Arman datang ke ruang kerja Erika sambil membawa 2 map besar berisi hasil audit internal. "Sesuai perintah Ibu, kami telah menelusuri kembali aliran dana dari 3 bulan terakhir. Ada pola mencurigakan yang berulang. Sejumlah dana promosi dialihkan ke rekening pribadi Clara. Jumlahnya tidak besar dalam satu kali transaksi, tapi konsisten, dan jika dijumlahkan cukup signifikan." Erika membuka lembaran-lembaran laporan itu. Matanya menelusuri setiap angka, setiap bukti transfer, dan setiap nama yang terlibat. Semuanya ada di sini. Tak terbantahkan. Termasuk, nama suami ibu juga tercatat beberapa kali sebagai penerima biaya konsultasi khusus dari proyek yang diajukan Clara. Tambah Pak Arman hati-hati. Erika tak terkejut. Tak sedikit pun. "Terima kasih, Pak Arman. Simpan semua ini. Saya akan gunakan saat waktunya tiba." Beberapa hari kemudian, sebuah rapat besar diadakan. Seluruh divisi dikumpulkan. Rapat ini disebut sebagai evaluasi tahunan dan menjadi kewajiban setiap awal semester. Semua manajer hadir. Para pegawai dipersilakan menyaksikan melalui tayangan langsung di ruang umum. Clara duduk dengan wajah percaya diri. Sena, seperti biasa, tampil elegan dan bicara dengan nada superior. Ia menyampaikan hasil capaian divisinya dengan penuh keyakinan, seolah-olah semua kesuksesan adalah hasil keringatnya sendiri. Erika duduk di barisan depan. Wajahnya tenang. Matanya menatap lurus ke arah panggung. Dan saat giliran Clara mempresentasikan program pemasaran, Erika berdiri. "Maaf, saya ingin mengajukan pertanyaan langsung," katanya. Suara lembut tapi menggema ke seluruh ruangan. Semua mata berpaling padanya. Clara tersenyum sopan, tapi ada ketegangan di matanya. "Silakan, Bu." Erika berjalan ke depan, berdiri di sisi panggung. Tangannya membawa satu bundel dokumen. Ia menatap langsung ke mata Clara. "Bisa jelaskan pengeluaran promosi fiktif ini?" ujarnya, sambil membuka lembaran laporan yang sudah disalin dan dibagikan ke seluruh manajer. Ruangan langsung riuh. Clara tampak kebingungan. Sena yang duduk di kursi eksekutif langsung menegang. Erika tidak berhenti. "Lalu, siapa yang menyetujui aliran dana ke rekening atas nama pribadi dalam transaksi ini? Dan kenapa laporan ini tidak pernah dilaporkan ke saya, sebagai pemilik utama perusahaan ini?" Seketika, semua suara lenyap. Clara terdiam. Sena berdiri, mencoba menghentikan. "Erika, kamu. Tolong, duduk." "Sena," potong Erika dengan tegas. Suaranya kali ini tidak bisa ditawar. "Saya belum selesai bicara." Seluruh ruang rapat diam membeku. Erika menghela napas. "Selama ini saya memilih diam. Saya membiarkan kalian tampil, berdiri di podium, menerima penghargaan, menganggap perusahaan ini milik kalian. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai istri, bukan sebagai penonton. Saya adalah pemilik sah dari semua yang kalian bangun atas nama sendiri. Dan mulai hari ini, saya akan ambil kembali kendali yang pernah saya serahkan dengan penuh percaya."
Clara pucat. Sena kehilangan kata. Dan Erika? Ia berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, seluruh ruangan tahu, ia bukan sekadar istri yang selalu diam. Ia adalah fondasi dari segalanya. Dan sekarang, ia mulai menggoreskan luka pertama kepada mereka yang telah mengkhianati. Pagi itu, matahari bersinar cerah, tapi bagi Erika, dunia justru terasa lebih kelabu dari biasanya. Di luar gedung utama perusahaan, suasana tampak ramai. Sebuah acara peluncuran produk baru digelar besar-besaran. Spanduk besar terpasang di lobi, lantai marmer mengkilap disapu bersih, dan semua pegawai tampil rapi, mengenakan pakaian resmi seolah sedang menyambut tamu kehormatan. Dan memang benar, tamu kehormatannya ada di sana, Erika. Tapi tidak seorang pun tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia datang tak ingin tampil mencolok. Seperti biasa, dengan penampilan sederhana dan sikap ramah, ia menyapa pegawai satu persatu. Senyumnya tak pudar, meski dalam dadanya masih tergores luka dari presentasi terakhir, di mana pengkhianatan Clara dan Sena mulai ia buka sedikit demi sedikit. Tapi hari ini bukan tentang balas dendam. Belum. Hari ini, dia ingin menyaksikan sendiri bagaimana dua orang yang pernah ia cintai dan percayai, terus melanjutkan kebohongan mereka di hadapan banyak orang, dengan percaya diri yang menyakitkan. Sena berdiri di atas panggung kecil, mengenakan jas kebesaran yang membuatnya tampak lebih angkuh dari biasanya. Di sampingnya, Clara tampil memesona dalam gaun putih dengan rambut digulung rapi. Wajahnya penuh senyum. Sorot matanya seperti bintang, tapi bagi Erika, sinar itu hanyalah ilusi murahan. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Hari ini, kami mempersembahkan produk inovatif terbaru kami untuk menjawab kebutuhan pasar modern. Semua ini tidak akan terjadi tanpa kerja keras tim dan tentu pemikiran kreatif dari kepala divisi pemasaran kita, Clara, kata Sena, dengan suara penuh kebanggaan. Tepuk tangan menggema. Clara melangkah maju, membungkuk, lalu berdiri di hadapan kamera. Terima kasih Pak Sena, dan terima kasih kepada seluruh tim. Saya hanya ingin mendedikasikan momen ini untuk seseorang yang selalu mendukung saya, baik di kantor maupun di luar kantor. Suaranya penuh nada menggoda. Tatapannya mengarah langsung ke Sena yang berdiri tak jauh di sampingnya. Sontak ruangan riuh oleh tawa dan tepuk tangan. Candaan itu terlalu jelas. Terlalu berani. Erika berdiri di antara kerumunan. Dadanya terasa sesak, bukan karena malu, tapi karena terkejut dengan seberapa jauh Clara berani menyeret kehormatannya ke hadapan umum. Apakah wanita itu tidak cukup dengan mencuri suaminya? Sekarang, ia menjadikan penghinaan sebagai hiburan? Tiba-tiba, langkah Clara membawanya mendekat ke Erika. Entah sengaja atau tidak, tatapan mereka bertemu. Mata Erika tetap tenang, tapi mata Clara menyipit sinis. Ibu, maaf ya. Kalau di acara besar begini, tolong jangan berdiri di tengah ya. Nanti dikira tamu VIP, katanya sambil tersenyum, tapi jelas bernada meremehkan. Beberapa orang di sekitar mereka tertawa kecil. Erika masih diam. Namun Clara belum berhenti. Kalau memang penasaran, duduk saja di bangku belakang. Acara ini untuk orang-orang yang terlibat langsung dalam perusahaan, bukan untuk. Tanpa menyelesaikan kalimatnya, Clara tiba-tiba menyenggol Erika dengan bahunya, seolah-olah tak sengaja. Tapi cukup keras hingga membuat tubuh Erika kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang, menabrak meja kaca yang berisi brosur produk baru. Kaca retak, brosur berhamburan. Beberapa tamu langsung menoleh. Hening. Semua terdiam. Beberapa mulut terbuka kaget. Beberapa ponsel terangkat cepat, merekam peristiwa itu. Tapi tak satu pun dari mereka bergerak untuk membantu. Termasuk Sena. Erika bangkit perlahan. Roknya kotor. Ujung lengannya lecet terkena sudut meja. Tapi yang paling sakit bukan tubuhnya. Yang paling menyayat adalah tatapan puas Clara dan wajah canggung Sena yang pura-pura tidak mengenalnya. Mereka mempermalukannya di hadapan publik. Di perusahaan yang ia bangun dari nol. Erika menatap sekeliling. Semua mata tertuju padanya. Beberapa tertawa malu-malu. Beberapa pura-pura tidak melihat. Tapi satu hal pasti,
Hari ini, harga dirinya diinjak. Tidak oleh orang asing, tapi oleh suami sendiri dan perempuan yang merebut semuanya darinya. Namun yang mereka tidak tahu adalah siapa yang sebenarnya berdiri di hadapan mereka. Erika menegakkan tubuh. Wajahnya tetap tenang. Senyumnya kembali muncul. Meski di dalam hati, badai mulai bergemuruh. "Maaf," katanya lirih, sambil merapikan roknya. "Saya tidak tahu kalau berdiri di tengah membuat orang seperti saya dianggap mengganggu." Clara tersenyum. Puas. Tapi Erika menatap langsung ke matanya. Kali ini, tidak dengan luka, tapi dengan ketegasan. "Saya akan pastikan, ini jadi kali terakhir kamu menyentuh saya seperti itu." Clara mengernyit. Bingung. Tapi Erika sudah melangkah pergi. Tidak lagi sebagai perempuan lemah, tapi sebagai perempuan yang baru saja kehilangan rasa takut. Malam itu, Erika kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi besar yang selama ini tak pernah ia duduki dengan penuh kuasa. Di tangannya, berkas-berkas Clara dan Sena tergeletak. Ia sudah tidak ragu. Ia sudah tidak ingin menunda. Ia mengambil ponselnya. Menekan nomor yang selama ini hanya digunakan dalam keadaan mendesak. "Pak Arman," katanya tenang. "Ya, Bu." "Siapkan surat pemecatan. 2 sekaligus." Hening sejenak di seberang. "Nama siapa, Bu?" "Clara Kusuma." "Jeda." "Dan Sena Aditama." Pak Arman tidak bertanya lagi. Hanya menjawab, "Saya mengerti." Erika meletakkan ponselnya. Ia berdiri di depan jendela kaca besar. Cahaya kota berkelip di kejauhan, seolah-olah sedang mengawasinya. "Aku mungkin jatuh hari ini, tapi besok, kalian akan melihat siapa yang sebenarnya berdiri paling tinggi." Pagi menjelang tanpa suara. Tapi jantung Erika berdetak lebih keras dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena hari ini adalah awal dari akhir. Akhir dari kebohongan, penghinaan, dan peran istri lemah yang selama ini ia jalani. Kini, waktunya membalas, bukan dengan teriakan atau denda murahan, melainkan dengan kenyataan yang akan menggetarkan lantai tempat semua dusta berpijak. Ia mengenakan jas abu-abu, rapi dan berwibawa. Rambutnya digelung anggun, wajahnya dipulas dengan riasan ringan. Bukan sebagai istri yang menyambut suami pulang malam, tapi sebagai pemilik kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik tirai kelembutan. Di tangannya, 2 map berisi dokumen pemecatan telah ditandatangani semalam. Stempel merah menandai akhir perjalanan karir 2 orang yang tak hanya mencuri kepercayaan, tapi juga menertawakan luka yang mereka torehkan sendiri. Di lobi kantor, suasana masih tenang. Karyawan mulai berdatangan. Beberapa dari mereka menyapanya, seperti biasa, mengira dia hanyalah istri atasan, wanita baik hati yang sering membagikan makanan ringan saat rapat panjang. Tapi hari ini, langkah Erika tak lagi melambat karena senyum basa-basi. Dia menapaki lantai marmer dengan penuh kendali. Tepat pukul 8, ia memasuki ruang konferensi utama. Ruangan itu luas, dikelilingi kaca bening, dengan layar besar di tengah. Tempat biasanya Sena berpidato bab pahlawan, dan Clara berdiri di sampingnya dengan angkuh, membanggakan pencapaian yang bukan miliknya. Erika berdiri di tengah ruangan, memandang barisan kursi yang mulai terisi. Satu persatu pegawai masuk, membawa laptop, kertas catatan, atau hanya pandangan penasaran. Mereka tidak tahu, hari ini bukan rapat biasa. Ketika seluruh tim hadir, termasuk Sena dan Clara yang duduk berdampingan dengan wajah percaya diri, Erika mengambil mikrofon. "Selamat pagi," ucapnya. Tenang tapi tegas. Beberapa orang menoleh heran. Jarang sekali Erika berbicara dalam forum formal seperti ini. Bahkan Clara menoleh sambil berbisik kecil ke Sena. Mereka tertawa pelan, mengira Erika hanya akan memberikan sambutan biasa. Tapi suara Erika memecah keheningan, menyayat lapisan atas kepalsuan yang telah menutupi kenyataan terlalu lama. "Saya ingin mengumumkan sesuatu yang mungkin mengejutkan sebagian besar dari kalian. Tapi sudah waktunya kebenaran tidak lagi disembunyikan." Clara berdeham pelan, bersikap seolah terganggu. "Saya bukan hanya istri dari direktur kalian. Saya bukan tamu.
Saya bukan penonton. Tatapan mata mulai berubah. Beberapa karyawan saling memandang. Beberapa mulai duduk lebih tegak. Sena melirik Erika. Alisnya mengernyit. Erika melangkah ke meja utama, mengambil map merah tua. Ia mengangkatnya perlahan. Selama ini saya diam. Saya membiarkan kebohongan tumbuh, karena saya percaya, waktu akan memperlihatkan siapa yang benar-benar layak berdiri di atas panggung kesuksesan ini. Ia membuka map, menaruh 2 dokumen di atas meja. Ini adalah surat pemecatan resmi. Atas nama Clara Kusuma dan Sena Aditama. Ruangan langsung ricuh. Beberapa orang berseru pelan. Tak percaya. Clara berdiri dengan kaget, menepuk meja. Ini apa maksudnya? Kamu tidak punya wewenang untuk melakukan ini, teriaknya. Erika menoleh pelan, menatapnya lurus. Sayangnya, saya punya. Jawabnya dingin. Ia membuka dokumen ketiga. Sertifikat kepemilikan perusahaan. Di bagian bawah, tertera jelas nama lengkap Erika, sebagai pemilik sah perusahaan sejak awal. Aku pendiri perusahaan ini. Aku membangun dari awal. Dari satu gudang kecil dengan 5 pegawai. Sena datang bertahun setelahnya, saat perusahaan ini mulai tumbuh. Dan kamu, Clara, kamu hanya hasil dari rekomendasi dia. Rekomendasi seorang suami yang tidak pernah tahu kalau semua kemewahan yang dia banggakan berasal dari keringat istri yang dianggapnya tidak punya nilai. Clara terdiam. Wajahnya memucat. Sena berdiri, mencoba bicara. Sayang, kita bisa bicarakan ini di rumah. Jangan lakukan ini di depan mereka. Erika tertawa, getir. Rumah? Rumah mana yang kamu maksud? Rumah tempat kamu membawa wanita ini diam-diam saat aku sibuk rapat dengan investor? Atau rumah yang kamu jadikan panggung kebohongan dengan mengatakan semua ini hasil kerja kerasmu? Ia melangkah ke arah Sena, meletakkan satu berkas lagi di mejanya. Ini surat perceraian. Sudah kutandatangani. Sudah cukup aku jadi istri yang kamu injak. Mulai hari ini, aku bukan lagi milikmu. Dan kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Sena mencoba mendekat, tapi Erika mundur. Jangan pernah menganggap aku akan kembali. Karena wanita yang kau rendahkan kemarin, hari ini berdiri di tempat yang lebih tinggi darimu. Clara hanya mampu terduduk. Matanya menatap nanar dokumen pemecatan itu. Dunia yang ia bangun dari kebohongan dan manipulasi runtuh dalam sekejap. Seluruh ruangan hening. Tak ada yang berani bersuara. Aura Erika memenuhi setiap sudut. Bukan karena kemarahan, tapi karena kekuatan yang selama ini tersembunyi, dan kini muncul, tanpa lagi menyamar. Setelah beberapa menit sunyi, Erika mengambil mikrofon lagi. Perusahaan ini akan tetap berjalan. Tapi mulai hari ini, di bawah kepemimpinan saya yang sesungguhnya, saya tidak akan lagi membiarkan orang lain mengambil kredit atas kerja keras saya. Dan saya tidak akan lagi membiarkan seorang wanita menertawakan luka perempuan lain demi ambisi murahan. Ia menatap semua yang hadir. Jika kalian ingin tetap menjadi bagian dari perusahaan ini, mari kita mulai dengan kejujuran. Tapi jika kalian memilih untuk mengikuti jejak 2 orang yang akan segera meninggalkan ruangan ini, pintu keluar ada di belakang. Erika meletakkan mikrofon. Perlahan, satu persatu karyawan berdiri, bukan untuk keluar, tapi untuk memberikan tepuk tangan. Riuh, tegas, jujur. Sena menunduk. Clara sudah tak mampu berdiri. Di tengah gemuruh itu, Erika hanya menatap ke depan. Tak lagi menjadi bayangan di belakang panggung. Tapi sang sutradara. Pemimpin dari kisah yang kini ia tulis sendiri. Hari itu, dunia seperti ikut diam setelah Erika menjatuhkan bom kebenaran di ruang rapat. Semua orang pulang dengan kepala penuh cerita. Ada yang heran, ada yang takjub, tapi banyak yang mulai melihat sosok Erika bukan lagi sebagai istri semata, melainkan sebagai pusat kekuatan yang telah lama disembunyikan. Namun, ketika kebenaran sudah terbuka, tak semua orang bisa menerima. Termasuk mereka yang selama ini hidup dari topeng yang kini direnggut paksa. Pagi belum juga cerah saat telepon rumah Erika berdering nyaring. Ia sedang menikmati teh hangat di balkon belakang.
Matanya masih sembab karena semalaman tidak tidur. Bukan karena menyesal, tapi karena jiwanya baru saja melahirkan versi baru dari dirinya sendiri. Ia membiarkan dering pertama berlalu. Kemudian yang kedua. Tapi yang ketiga terdengar lebih lama dan mengganggu. Dengan enggan, ia melangkah masuk dan mengangkatnya. "Erika?" Suara dari seberang kasar, dingin, dan penuh tuntutan. "Apa yang kau lakukan terhadap Sena?" Erika tak perlu menebak. Itu suara ibu mertua. Wanita yang sejak awal tidak pernah menyukainya. Wanita yang pernah berkata, "Kamu cukup jadi istri yang mendampingi. Jangan terlalu tinggi terbang, nanti jatuhnya sakit." "Ibu," jawab Erika datar. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu. Sena melanggar kepercayaan. Saya hanya memberi dia jalan keluar." "Jalan keluar? Jalan menuju kehancuran. Maksudmu, kamu mempermalukannya di depan semua orang. Apa kamu tidak punya hati?" Erika menghela napas. "Saya diam selama bertahun-tahun, Bu. Saat dia pulang larut malam. Saat dia menghapus nama saya dari setiap proposal. Saat dia membawa selingkuhannya ke rumah kita. Ibu diam saja. Tapi sekarang ketika saya berdiri, justru saya yang disalahkan. Karena kamu perempuan. Harusnya kamu lebih sabar, lebih mengalah. Lelaki itu kadang hilaf." "Hilaf?" Suara Erika bergetar. "Saya dijatuhkan di depan umum oleh wanita itu. Didorong hingga hampir kehilangan bayi saya, yang bahkan tak sempat tumbuh karena stres terlalu berat. Kamu menyebut itu hilaf?" Keheningan di seberang. Lalu suara ibu mertua melemah. Kamu kehilangan bayi." Erika terdiam. Tenggorokannya tercekat. "Sudah lama," ucapnya akhirnya. "Tapi tak satu pun dari kalian peduli." Suara itu lenyap. Telepon dimatikan tanpa pamit. Erika menatap alat di tangannya lama. Bibirnya bergetar. Hari itu, ia baru sadar. Kemenangan kadang menyisakan luka yang tak bisa dilihat siapapun. 2 hari kemudian, media mulai mencium kabar. Beberapa portal berita menulis artikel samar. Direktur dipecat oleh istri, ternyata pemilik asli perusahaan. Lengkap dengan foto blur yang diambil diam-diam oleh seseorang di lantai atas kantor. Erika membacanya sambil tersenyum. Ia tahu cepat atau lambat, ini akan meledak. Dan ia sudah siap. Tapi bukan berarti tak ada dampak. Beberapa klien membatalkan kontrak. Sebagian investor mempertanyakan stabilitas perusahaan. Dan lebih menyakitkan, ada pegawai yang mengundurkan diri diam-diam, menganggap kepemimpinan Erika hanya akan jadi badai singkat. Tapi Erika tidak mundur. Ia membentuk tim inti baru. Mengangkat Winda, staf senior yang selalu diremehkan Clara, menjadi kepala operasional. Mengajak Danu, salah satu tim legal lama yang sangat teliti, untuk memimpin divisi hukum. Erika tahu, perubahan tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi dia tidak sedang mencari tepuk tangan. Dia sedang memperbaiki rumah yang hampir runtuh karena fondasi palsu. Di sisi lain, Sena seperti bayangan yang kehilangan cahaya. Setelah dipecat, ia mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisnya. Tapi tak ada satupun yang benar-benar membuka pintu. Reputasinya runtuh dalam semalam. Bahkan sahabat terdekatnya memilih menjaga jarak. Lebih menyakitkan lagi, Clara justru meninggalkannya. Wanita yang katanya mencintai Sena setulus hati, pergi tanpa jejak setelah tahu bahwa pria itu tak lagi punya posisi, tak lagi punya kuasa. Sena datang ke rumah ibunya, tapi yang ia dapat hanyalah omelan dan kesal karena ia telah mempermalukan keluarga. "Kau laki-laki, Sena, tapi dikalahkan oleh istrimu sendiri. Malu, malu aku punya anak sepertimu." Dan untuk pertama kalinya, Sena menangis. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena dunia yang dulu ia pimpin kini menertawakannya dalam senyap. Erika, sementara itu, terus membenahi sistem internal. Ia mulai menelusuri proyek-proyek yang dikelola Clara dan Sena selama beberapa tahun terakhir. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui ada ratusan juta rupiah yang dialihkan secara tidak sah ke rekening tak dikenal.
Luka yang ditinggalkan mereka lebih dalam dari sekadar pengkhianatan hati. Mereka telah mencuri. Ia mengumpulkan bukti, menyusun laporan. Dan untuk pertama kalinya, Erika mendatangi kantor hukum yang pernah bekerja sama dengan perusahaannya. Saya ingin menuntut 2 nama, katanya lantang pada seorang pengacara muda yang menyambutnya. Pengacara itu mengangguk pelan. Kita akan tempuh jalur hukum, Bu. Tapi apakah Anda siap untuk dampaknya? Mereka mungkin akan menyerang balik, menyebarkan cerita yang bisa mencemarkan nama Anda. Erika tersenyum, dingin. Mereka sudah melakukan itu sejak lama. Bedanya, dulu saya diam. Sekarang tidak lagi. Suatu malam, saat hujan mengguyur keras, Erika duduk di kamar kerja, memandangi album lama. Ada foto lamanya bersama Sena saat pertama kali mendirikan perusahaan. Senyumnya di sana masih murni. Tatapan Sena pun masih tulus. Erika menatap lama, lalu menutup album itu. Terkadang, kehilangan bukan tentang berpisah dengan orang, tapi tentang menerima bahwa versi seseorang yang kita cintai dulu sudah lama mati. Dan kini, tugasnya bukan lagi mempertahankan kisah yang sudah habis, melainkan membangun bab baru, dengan dirinya sebagai pusatnya. Hujan terus turun. Tapi di dalam hati Erika, langit mulai cerah. Besok, ia akan berdiri di hadapan media untuk pertama kalinya. Ia akan berbicara bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai pemilik sah perusahaan yang kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat mata semua orang menatapnya, Erika akan tersenyum. Karena kini, semua tahu, dia bukan sekadar istri. Dia pemilik tahta yang selama ini hanya dipinjamkan kepada orang yang salah. Langit masih gelap ketika Erika menerima kabar bahwa sebuah video telah tersebar luas di media sosial. Video yang memperlihatkan dirinya sedang berbicara dengan seorang pria muda, direkam diam-diam di sebuah kafe, tanpa suara, tapi diberi narasi manipulatif. Beginilah cara wanita ambisius mempertahankan kekuasaan. Dengan menjual harga diri. Seketika, semua platform digital dibanjiri komentar. Ada yang langsung mempercayai narasi itu. Ada yang menyebut Erika tak lebih dari perempuan haus jabatan. Dan sebagian lagi, mereka yang pernah bersorak mendukungnya, kini mulai meragukan integritasnya. Ponsel Erika tidak berhenti berdering. Puluhan pesan masuk dari investor, klien, bahkan staf internal yang meminta klarifikasi. Winda masuk ke ruang kerja Erika dengan wajah panik. Bu, kita harus segera buat pernyataan. Tim PR juga bingung. Ini mulai jadi bola liar. Erika tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar laptopnya yang menampilkan ulang video itu. Mata tajamnya melihat satu hal yang tidak dilihat banyak orang. Sudut pengambilan gambarnya terlalu pas. Terlalu sengaja. Video ini dari Sena. Ucapnya pelan. Winda terdiam. Dia tahu posisiku makin kuat. Maka dia gunakan cara paling kotor. Tak lama setelah video viral, Sena menggelar konferensi pers dadakan. Dengan wajah lelah namun penuh kepura-puraan, ia tampil sebagai korban dari ambisi perempuan. Selama ini saya hanya membantu istri saya. Tapi ketika saya minta pengakuan, saya malah disingkirkan. Sekarang, saya hanya ingin mengembalikan citra perusahaan. Karena saya sayang dengan tempat yang saya bangun bersama dia. Ucapnya penuh sandiwara. Wartawan menyorotinya dengan lampu kamera yang menyala silih berganti. Ada rasa iba dalam tatapan sebagian orang. Bahkan media mulai menulis ulang narasi, menyudutkan Erika sebagai sosok dingin dan manipulatif. Tapi Erika tidak tinggal diam. Ia tahu, jika ingin mematahkan permainan ini, dia tak cukup hanya menjelaskan. Ia harus menghancurkan kebohongan dari akarnya. Pagi berikutnya, Erika memanggil semua karyawan ke aula perusahaan. Tak seperti biasanya, kali ini aula dibuka untuk media dan publik. Kursi-kursi penuh. Suasana tegang. Semua menanti pernyataan. Erika melangkah masuk, mengenakan setelan berwarna hitam tegas. Rambutnya digelung rapi. Wajahnya tenang, bukan karena tidak merasa tertekan, tapi karena dia sudah siap. Ia berdiri di podium.
menatap semua mata yang tertuju padanya. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri, ucapnya, suaranya bulat dan tenang. Karena kebenaran tidak butuh pembelaan. Ia hanya butuh waktu untuk terbukti. Semua hening. Seseorang telah menyebarkan video saya tanpa izin. Video yang dipotong dan diberi narasi palsu. Pria dalam video itu adalah konsultan hukum yang membantu saya mengusut dugaan korupsi di perusahaan ini, yang dilakukan oleh dua nama yang dulu saya percaya, Sena dan Clara. Ia mengangkat map di tangannya. Ini salinan laporan audit. Saya tidak akan membacanya. Tapi saya akan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Karena saya percaya, keadilan tidak bisa dicapai dengan teriak di media, tapi dengan kebenaran. Beberapa wartawan mulai menunduk. Sebagian karyawan berbisik pelan. Sebagian lagi terperangah. Tak menyangka Erika memilih jalur yang tidak reaktif, tapi menghantam balik dengan fakta. Saya tahu apa yang orang katakan tentang perempuan seperti saya. Terlalu dingin. Terlalu ambisius, terlalu keras. Tapi izinkan saya bertanya, apa salahnya menjadi kuat setelah dihancurkan? Apa salahnya bangkit setelah dijatuhkan oleh orang yang paling kita cintai? Suaranya mulai bergetar. Saya bukan wanita yang sempurna. Tapi saya tidak akan biarkan anak-anak perempuan di luar sana tumbuh dengan keyakinan bahwa saat mereka berdiri, mereka akan dijatuhkan hanya karena mereka perempuan. Aula hening. Lalu perlahan, satu persatu karyawan berdiri, disusul oleh tepuk tangan yang makin keras dan bergemuruh. Media merekam segalanya. Hari itu, Erika tidak hanya memulihkan nama baiknya. Ia membalikan seluruh permainan Sena. Dan yang lebih penting, ia menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang dulu mereka remehkan, kini berdiri di atas reruntuhan dan menjadikannya pondasi untuk membangun lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, polisi menetapkan Clara sebagai tersangka atas pencucian uang perusahaan. Sena pun tak lepas dari penyelidikan. Semua yang pernah mereka sembunyikan, kini terbuka. Sena mencoba menghubungi Erika. Mencoba memohon. Tapi nomornya telah diblokir. Ia bahkan datang ke kantor, tapi ditahan oleh satpam dan diminta meninggalkan area. Kali ini, bukan Erika yang mengusirnya. Tapi sistem yang dulu ia bangun dengan menginjak-injak nama sang istri. Tak lama, ia terlihat duduk di trotoar depan gedung perusahaan. Kemejanya kusut. Wajahnya lusuh. Orang-orang lalu lalang tak memperdulikannya. Kamera wartawan tak lagi tertarik padanya. Ia mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya melihat Erika turun dari mobil hitam mewah. Dikelilingi oleh staf kepercayaannya. Wajahnya bersinar dalam sorotan cahaya pagi. Erika berhenti sejenak. Menatap Sena yang kini nyaris tak dikenali. Dan tanpa sepatah kata pun, ia melangkah pergi, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan seorang ratu yang tak perlu menjatuhkan tahta siapapun, karena semua sudah runtuh dengan sendirinya. Mentari pagi menyelinap pelan di antara tirai jendela kaca kantor Erika yang kini lebih lapang dari biasanya. Ia berdiri di balik meja besar berlapis kayu mahoni itu, memandangi gedung-gedung tinggi yang dulu membuatnya merasa kecil. Tapi hari ini, pemandangan itu tak lagi membuatnya ragu. Sebaliknya, ia menatapnya dengan penuh keyakinan. Di atas meja, tumpukan dokumen hasil audit sudah selesai ditandatangani. Winda baru saja keluar dari ruangannya setelah menyampaikan laporan terkini. Saham perusahaan naik, kepercayaan investor meningkat drastis, dan bahkan beberapa media yang dulu menyudutkannya kini menuliskan artikel pemulihan reputasi yang memujinya sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini. Namun Erika tidak mengejar semua itu. Ketenaran bukanlah tujuannya. Ia hanya ingin membuktikan, pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa bertahan, bahkan berkembang, tanpa bergantung pada siapapun. Di sore hari yang hangat, Erika melangkah menuju ruang konferensi utama. Hari ini bukan tentang rapat bisnis, bukan pula pertemuan investor. Ia mengundang seluruh staf untuk berbincang santai. Bukan sebagai atasan, melainkan sebagai rekan seperjalanan yang pernah jatuh, lalu bangkit kembali. Ketika ia membuka pintu ruangan, puluhan pasang mata langsung tertuju padanya. Tak lagi dengan tatapan ragu, melainkan kagum dan penuh rasa hormat.
Erika tersenyum. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam sederhana. Tidak ada riasan mencolok. Tak ada simbol kekuasaan. Hanya dirinya yang apa adanya. Hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih. Ucapnya saat semua duduk. Beberapa staf saling menatap. Heran. Terima kasih. Karena kalian memilih untuk tetap di sini. Karena kalian memilih untuk percaya. Karena kalian tidak menyerah padaku. Meski aku sempat hampir menyerah pada diriku sendiri. Suara Erika nyaris bergetar. Tapi ia tetap berdiri tegak. Aku tidak akan menjanjikan bahwa segalanya akan selalu mudah. Tapi aku berjanji, aku akan selalu jujur. Karena perusahaan ini tidak dibangun oleh satu orang. Tapi oleh kita semua. Seketika ruangan penuh tepuk tangan. Bahkan beberapa karyawan lama terlihat meneteskan air mata. Mereka tahu, pemimpin di depan mereka bukan sekadar wanita kuat. Ia adalah manusia yang tulus. Setelah pertemuan itu, Erika memutuskan untuk membuat perubahan menyeluruh di perusahaan. Ia membubarkan sistem hierarki yang kaku dan mulai membentuk divisi-divisi dengan komunikasi yang terbuka. Bukan lagi atas bawah, tapi berdampingan. Ia mengubah ruang kerja Sena menjadi ruangan terapi karyawan, tempat siapapun bisa datang ketika merasa lelah atau kewalahan. Di dinding ruangan itu, ia menggantungkan satu kutipan yang ditulis dengan tangannya sendiri. Jangan takut untuk retak, karena dari sanalah cahaya bisa masuk. Semua orang tahu, itu adalah kalimat dari seorang wanita yang telah hancur dan menyusun kembali dirinya dengan lebih kuat. Namun di balik semua kesibukannya, ada satu ruang kosong di hati Erika yang masih sunyi. Di malam hari, ketika gedung sudah sepi dan lampu-lampu redup, Erika sering duduk di balkon kantornya, memandang langit dan mengenang masa-masa saat cinta terasa nyata, sebelum pengkhianatan merenggutnya. Ia bukan tidak ingin mencintai lagi. Hanya saja, luka yang belum sepenuhnya sembuh masih membuatnya ragu untuk membuka pintu hatinya. Sampai suatu malam, ketika ia sedang duduk di sana, seorang pria datang membawa secangkir teh hangat. "Boleh saya duduk?" tanya pria itu. Suaranya lembut namun berisi. Erika menoleh. Wajah itu tak asing. Ia adalah Reno, pria yang pernah membantu Erika dengan dokumen hukum saat kasus Sena dan Clara terbongkar. Sejak saat itu, mereka hanya bertemu secara profesional. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. "Kau masih di kantor?" tanya Erika, menerima teh itu dengan alis terangkat. "Masih. Aku habis dari lantai 5, bantu divisi legal yang kebanjiran berkas," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Kupikir, mungkin kau butuh teman bicara." Erika terdiam, lalu mengangguk pelan. Dan di antara suara angin malam yang menyentuh wajah mereka, tak satu pun dari mereka bicara. Mereka hanya duduk berdampingan, saling menikmati hening yang terasa nyaman. Hari-hari berikutnya, Reno mulai sering terlihat di sekitar Erika. Tapi bukan sebagai pria yang agresif atau mendekat dengan niat tertentu. Ia hanya hadir, di saat yang tepat, dengan cara yang wajar. Ia tidak bertanya tentang masa lalu Erika, tidak memaksakan nasihat. Ia hanya menjadi pendengar yang baik, teman diskusi yang adil, dan diam-diam, menjadi tempat yang aman. Winda sempat menggoda Erika. "Kayaknya kamu mulai tersenyum lagi, Bu." Erika hanya tertawa. Tak membantah, tapi juga tak mengiyakan. Karena baginya, proses menyembuhkan luka bukan tentang buru-buru mencari pengganti, tapi tentang memberi ruang pada hati untuk sembuh, dan kemudian memilih, bukan karena kesepian, melainkan karena siap. Di akhir bulan itu, Erika berdiri di depan kaca besar lantai 20 gedung perusahaannya. Matanya menyusuri cahaya kota yang berkelap-kelip. Tangannya menggenggam buku catatan tua. Pemberian mendiang ibunya yang dulu selalu bilang, "Hidup tidak akan pernah meminta izin untuk menghancurkanmu. Tapi kamu punya hak untuk memilih. Apakah kamu akan tinggal di reruntuhan, atau membangunnya kembali?" Dan malam itu, Erika sadar, dia telah memilih dengan benar. Dia telah membangun kembali bukan hanya perusahaan, tapi juga dirinya. Langit senja menggantung seperti lukisan di balik kaca ruang kerja Erika. Di luar, lampu-lampu kota mulai menyala.
Tapi di dalam, yang bersinar justru senyum yang perlahan-lahan mulai akrab di wajahnya. Erika tidak pernah menyangka, luka yang dahulu seperti lubang tak berdasar itu kini mulai berubah menjadi taman kecil yang ia rawat pelan-pelan. Hari itu, ia baru saja selesai menandatangani kerjasama baru dengan mitra dari luar negeri. Perusahaan yang dulu sempat diragukan eksistensinya, kini menjadi incaran banyak investor. Tapi yang lebih membahagiakan bagi Erika bukan soal angka atau prestasi, melainkan ketenangan yang ia rasakan saat menjalani semuanya tanpa rasa takut kehilangan apapun, termasuk kehilangan cinta. Sore itu, Reno kembali muncul. Bukan tiba-tiba, bukan pula mengagetkan. Hanya seperti biasanya, tenang, sopan, dan tahu batas. "Waktumu senggang malam ini?" tanyanya sambil berdiri di pintu ruangan. Erika menutup laptopnya, lalu menatap pria itu dengan senyum pelan. "Ada apa? Kau tidak biasanya mengajak keluar tanpa aba-aba." Reno tertawa kecil. "Aku pikir, setelah minggu yang berat, kau pantas diberi makan enak. Aku tahu tempat kecil yang sepi di pinggir kota. Tidak ada paparazi, tidak ada pertanyaan tentang saham." Erika menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Dan hanya dengan anggukan itu, ia tahu dirinya siap. Restoran yang dimaksud ternyata memang bukan tempat mewah. Hanya bangunan kayu dengan lampu gantung hangat, berada di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk. Tapi justru di sanalah Erika merasa benar-benar bisa bernapas lega. Mereka duduk di pojok ruangan. Di atas meja, sepiring pasta dan teh hangat menemani obrolan yang awalnya ringan, lalu perlahan menjadi lebih dalam. "Kenapa kamu selalu muncul saat aku mulai kehilangan arah?" tanya Erika tiba-tiba, suaranya lirih. Reno mengangkat alisnya, lalu menunduk sejenak. "Karena aku tahu rasanya kehilangan arah, dan tak ada siapa-siapa untuk menunjukkan jalan." Kalimat itu membuat dada Erika hangat. Bukan karena romantisme yang berlebihan, tapi karena kejujuran yang terasa begitu nyata. "Aku tidak tahu apakah aku sudah sepenuhnya sembuh dari semua luka itu," lanjut Erika, matanya menerawang keluar jendela. "Kadang aku masih terbangun karena mimpi buruk. Kadang aku masih marah, meski tak tahu harus ke siapa." Reno tidak memotong. Ia hanya mendengarkan. "Dan itu cukup. Dan aku tidak ingin terburu-buru mengisi kekosongan ini hanya karena merasa kesepian. Aku tidak pernah ingin menjadi pengganti apapun, Erika," ucap Reno pelan. "Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Jika itu memang kau izinkan." Ada keheningan panjang setelah kalimat itu. Tapi bukan karena canggung, melainkan karena ada hati yang sedang merenung, dan mulai percaya lagi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidup Erika berjalan seperti biasa. Tapi entah kenapa, setiap harinya terasa sedikit lebih hangat. Setiap obrolan dengan Reno terasa seperti pintu kecil yang perlahan terbuka. Dan yang paling mengejutkan, Erika mulai tersenyum bukan hanya karena pekerjaan, melainkan karena dirinya mulai merasakan bahwa ia layak untuk bahagia, tanpa merasa harus menebus luka masa lalu. Suatu pagi, Winda masuk ke ruangan Erika dengan ekspresi antusias. "Bu, ini agak personal, tapi aku cuma mau bilang, aura ibu berubah sejak beberapa minggu terakhir." Erika tertawa. "Berubah jadi apa?" "Jadi awan mendung." "Justru sebaliknya. Jadi matahari kecil." Mereka tertawa bersama. Tapi dalam hati Erika tahu, matahari kecil itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dari keberaniannya untuk memaafkan masa lalu. Hari berganti, musim bergulir. Tanpa terasa, waktu mulai membawa Erika pada titik yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mulai merancang ulang hidupnya. Bukan hanya perusahaan, tapi juga dirinya sendiri. Ia mulai menulis buku kecil tentang pengalamannya. Bukan untuk pamer, tapi untuk membagikan luka yang berhasil ia jahit dengan benang keberanian. Judulnya sederhana, "Tidak apa-apa menjadi hancur." Buku itu kemudian menjadi salah satu materi yang ia bagikan dalam seminar perempuan tangguh yang digagasnya sendiri. Ia diundang ke banyak tempat, berbagi kisah, dan menyaksikan bagaimana kata-katanya menginspirasi mereka yang hampir menyerah.
Dan dari setiap tangis yang ia lihat, Erika semakin yakin bahwa luka memang menyakitkan, tapi tidak selamanya jadi akhir. Suatu malam, setelah seminar di luar kota, Reno mengantar Erika pulang ke apartemen. Di depan pintu, mereka berdiri tanpa banyak kata. Hanya saling menatap dalam hening yang penuh pengertian. Erika. HM. Aku tahu kau belum siap untuk hubungan baru. Tapi aku tidak kemana-mana. Aku akan tetap di sini. Bahkan jika hanya jadi teman yang mendengarkanmu bercerita tentang teh yang terlalu pahit atau hujan yang datang mendadak. Erika menatapnya lama. Lalu berkata pelan, aku tidak tahu akhir dari cerita ini. Tapi, aku ingin menjalaninya perlahan. Dan kali ini, bukan dalam bayang-bayang siapapun. Reno tersenyum. Itu sudah cukup bagiku. Dan untuk pertama kalinya, Erika tak merasa takut. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, ia melangkah tanpa beban masa lalu, tanpa bayang-bayang rasa sakit, dan tanpa ragu untuk menyambut kemungkinan bahagia yang sesungguhnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik. Tapi kantor pusat Arunika Group sudah dipenuhi karyawan yang bersiap menghadiri sebuah perayaan istimewa. Hari itu adalah ulang tahun perusahaan. Namun tahun ini berbeda. Tahun ini, seluruh karyawan tahu, perayaan ini bukan sekadar tentang usia perusahaan, melainkan tentang keberanian seorang perempuan yang pernah diremehkan, dilukai, dan dijatuhkan, tapi tetap memilih berdiri, membenahi diri, lalu kembali sebagai pemimpin sejati. Semua mata tertuju pada panggung utama yang dikelilingi lampu hangat. Di sana, Erika berdiri mengenakan setelan sederhana berwarna putih gading. Rambutnya disanggul rapi, namun tidak menutupi tatapan matanya yang kini jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Ia memandang satu persatu hadirin yang memenuhi ruangan. Termasuk Sena, mantan suaminya, yang hadir karena undangan terbuka dari divisi HR. Pria itu berdiri di barisan belakang, wajahnya kaku. Ia tidak tahu harus merasa malu, marah, atau hancur karena kenyataan bahwa perempuan yang pernah ia rendahkan kini menjadi pusat perhatian. Erika tidak menatapnya secara langsung. Tapi setiap kalimat yang ia ucapkan terasa seperti surat terbuka, bukan hanya untuk Sena, tapi untuk semua orang yang pernah meragukannya. Selamat pagi. Suara Erika jernih dan penuh kepercayaan diri. Hari ini, kita merayakan bukan hanya pencapaian perusahaan, tapi juga perjalanan batin kita sebagai manusia. Saya, secara pribadi, berdiri di sini bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai perempuan yang sempat jatuh karena cinta yang salah, lalu bangkit karena mencintai dirinya sendiri. Suasana hening. Tak satu pun bersuara. Saya pernah menjadi istri yang rela bersembunyi di balik nama suaminya. Saya pernah menjadi pemilik saham terbesar yang pura-pura menjadi istri karyawan biasa, hanya agar bisa mendukung seseorang yang saya cintai. Tapi cinta, jika tidak dibalas dengan hormat, akan menjadi racun yang perlahan membunuh kita dari dalam. Erika berhenti sejenak, mengatur napas, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. Saya tahu, tidak semua dari kita mengalami hal yang sama. Tapi saya yakin, semua orang pernah merasakan dikhianati oleh seseorang yang seharusnya melindungi. Sebagian hadirin menunduk. Beberapa perempuan menyeka air mata. Saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, tapi karena saya memilih untuk tidak menyerah. Dan hari ini, saya ingin memperkenalkan wajah baru Arunika Group. Bukan hanya tempat kerja, tapi ruang aman, tempat di mana setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak dihargai, dilindungi, dan didukung. Tepuk tangan perlahan menggema. Beberapa karyawan mulai berdiri, lalu semua ikut bertepuk tangan hingga suara riuh memenuhi ruangan. Namun Erika belum selesai. Satu hal lagi. Ruangan kembali senyap. Mulai hari ini, saya akan mengganti sistem kepemilikan perusahaan. Tidak akan ada lagi pembagian saham berdasarkan keluarga. Semua akan kembali pada kontribusi dan nilai kerja nyata. Tidak ada tempat untuk warisan yang dipakai sebagai alasan menekan orang lain. Sena tertunduk. Kata-kata itu jelas ditujukan padanya, tanpa perlu disebut nama.
Erika menghela napas, lalu tersenyum. Dan, saya sudah tidak lagi menyimpan amarah terhadap siapapun. Saya sudah memilih untuk memaafkan. Tapi saya tidak akan pernah lupa apa yang telah terjadi. Karena dari sanalah saya belajar. Saya bukan hanya istri. Saya bukan hanya seseorang yang harus terus mengalah. Saya adalah individu yang berharga. Dan saya tidak akan pernah lagi mengecilkan diri saya demi siapapun. Kali ini, tepuk tangan berubah menjadi gemuruh. Teriakan semangat terdengar di mana-mana. Winda, yang berdiri di dekat panggung, menatap Erika dengan mata berkaca-kaca. Begitu juga dengan Reno, yang berdiri jauh di sisi ruangan. Ia tidak pernah berusaha menggantikan siapapun. Tapi hari itu, Erika menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia mengangguk sambil tersenyum. Sebuah isyarat bahwa hatinya telah sepenuhnya pulih. Setelah perayaan, Erika berjalan menuju taman kecil di belakang gedung. Tempat itu dulu sering ia datangi diam-diam saat hatinya rapuh. Kini, tempat itu menjadi titik refleksi terakhir dalam kisah panjangnya. Ia duduk di bangku panjang, menghadap ke kolam kecil dengan air mancur di tengah. Sebuah buku kecil ada di tangannya. Buku yang ia tulis sendiri, kini sudah masuk cetakan keempat. Banyak perempuan dari berbagai kota mengirim pesan terima kasih, karena merasa dikuatkan oleh kisah Erika. Dan di halaman belakang buku itu, ada satu kalimat yang selalu membuat Erika terdiam setiap kali membacanya. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi bayangan siapapun. Kita diciptakan untuk bersinar, dengan cara kita sendiri. Ia menutup buku itu, lalu tersenyum. Langit sore itu berwarna keemasan. Angin berembus pelan. Tapi di dalam hatinya, badai telah benar-benar reda. Bukan karena luka itu menghilang, tapi karena ia telah belajar mengubahnya menjadi sayap. Dan hari ini, ia terbang. Bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai Erika, perempuan yang utuh, berani, dan mencintai dirinya dengan utuh.